Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini penuh dengan keagungan keyakinan dan pengorbanan yang menginspirasi. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang terkenal dalam agama Islam. Dia merupakan salah satu utusan Allah yang dikirim untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus dan menyembah Tuhannya dengan tulus. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu kisah Nabi lainnya yang wajib diyakini dan diketahui umat Islam. Kisah Nabi Ibrahim dimulai saat masih sangat muda hingga harus melawan Raja Namrud. Diketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang termasuk dalam golongan ulul azmi, yaitu seorang nabi yang menunjukkan kegigihan yang luar biasa dalam perjuangan dakwah. Nabi lain yang juga termasuk golongan ulul azmi adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki Bapak Nabi, menjadikannya sebagai contoh pelajaran bagi umat manusia. Mengapa dia disebut bapak para nabi? Karena pejuang yang lahir dari Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berada di jalan Allah. Sebelum kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang raja bernama Raja Namrud yang sombong dan penyembah berhala diramalkan oleh para ahli nujum akan lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan menghancurkannya. Maka ia memerintahkan para prajurit Raja Namrud untuk mencarinya agar ramalan itu tidak terjadi. Raja Namrud memerintahkan agar semua anak laki-laki yang lahir pada tahun itu dibunuh dan laki-laki dilarang berhubungan seks dengan istrinya, sehingga setiap rumah dijaga oleh para penjaga istana. Kemudian peramal itu memberitahu raja bahwa kelahiran anak laki-laki itu sudah dekat. Waktu kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam pun semakin dekat, sehingga ia dibawa oleh ibunya ke dalam gua agar para pengawal istana tidak mengetahuinya dan Ibrahim dapat selamat. Hal yang menarik pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam lahir adalah kening di wajahnya yang memancarkan cahaya. Pada saat itulah wilayah tersebut mengalami keanehan. Berhala-berhala yang berdiri kokoh tiba-tiba hancur berjatuhan. Istana Raja Namrud roboh dan mahkota yang ada di kepalanya terjatuh. Melihat keadaan tersebut, ibu Ibrahim berusaha melindungi bayinya tersebut dengan menutup pintu gua agar Ibrahim tidak dapat ditemukan oleh orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Setelah seminggu di dalam gua, ibu Ibrahim menemukannya sedang minum susu dari ibu jarinya. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh dengan sangat pesat dibandingkan anak-anak lain pada umumnya. Setiap bulan, Nabi Ibrahim tumbuh seperti anak berusia 1 tahun. Setelah meninggalkan gua, dia seperti anak berusia 12 tahun. Nabi kecil Ibrahim alaihissalam mulai mencari Tuhannya melalui peristiwa-peristiwa besar, seperti terbitnya matahari, gunung-gunung, laut, dan sebagainya. Setelah keluar dari gua, Nabi Ibrahim mulai mencari Tuhannya dengan berbagai cara. Hal ini terdapat dalam beberapa surah Al-Quran yang dimaksudkan sebagai pelajaran bagi umat manusia dan untuk menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanannya mencari Tuhan, Ibrahim menemukan fakta bahwa ada yang lebih besar dan berkuasa lagi dari yang sebelumnya sudah dianggap besar dan tidak bertahan lama. Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya jika Tuhan tidak memberikan petunjuk, maka aku termasuk orang sesat. Pada saat Ibrahim remaja, ia selalu mempertanyakan kepada ayahnya mengenai Tuhan yang sesungguhnya. Saat itu jugalah Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa patung yang disembah itu adalah sebuah kesia-siaan, sehingga ia memutuskan untuk berdakwah dan menyadarkan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajak ayahnya untuk sadar, tidak menyembah berhala lagi, tapi ayahnya tidak mau.
hingga pada akhirnya hukuman diberikan kepada orang-orang kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam harus menerima kenyataan pahit bahwa pada saat itu masyarakat di Baitul Maqdis masih menyembah berhala karena ayahnya sendiri yang membuat patungnya. Dalam dakwah yang disampaikannya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun harus menghadapi berbagai halangan dan rintangan, termasuk penolakan dari kaumnya sendiri yang ingin tetap menyembah berhala. Menurut mereka, daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, kepercayaan turun-temurun lebih kuat. Meskipun begitu, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pantang menyerah dan tetap berusaha untuk menyebarkan ajaran Allah kepada kaumnya. Kemudian, seiring waktu berjalan, satu persatu orang mulai datang untuk menyatakan keimanannya, namun masih dengan cara sembunyi-sembunyi karena takut. Raja Namrud semakin dihantui rasa ketakutan akan kematiannya saat mendengar Ibrahim alaihissalam membawa ajaran baru. Ia masih terus mencari cara dengan strategi ancaman dalam sisa hidupnya agar ramalan yang dinujumkan kepadanya tidak terjadi. Perselisihan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud berawal saat patung-patung dijatuhkan oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala Raja Namrud dan menjebak di depan pengikutnya dengan kecerdikannya untuk menunjukkan bahwa berhala bukan Tuhan. Ia menjalankan taktik untuk menyadarkan Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim menjalankan aksinya saat Raja Namrud bepergian keluar kota dengan sebagian besar pengikutnya. Ia menghancurkan semua berhala di wilayah Namrud, terkecuali berhala yang paling besar. Saat Raja Namrud tiba di wilayahnya bersama sebagian besar pengikutnya, ia sungguh terkejut dan marah besar. Lantas ia mencari siapakah dalang dari kerusakan berhala-berhalanya. Namun salah satu pengikutnya yang tidak mengikuti perjalanan keluar kota melihat aksi Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga ia memberitahu kepada Raja Namrud bahwa Nabi Ibrahim pelaku kerusakan berhala tersebut. Tak segan-segan dengan rasa marahnya, ia meminta Nabi Ibrahim untuk menghadapnya. Pada saat Nabi Ibrahim menghadap kepada Raja Namrud, terjadilah percakapan sehingga membuat pengikut Raja Namrud menjadi tersadar dan berpikir jernih. Percakapannya adalah sebagai berikut. Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini? Bukan, jawab Nabi Ibrahim. Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim menjawab, ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya? Raja Namrud berkata, mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu? Mendengar hal itu dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa? Begitu pintar dan cerdiknya Nabi Ibrahim menjawab segala pertanyaan dari Raja Namrud, sembari menunjukkannya kepada sebagian besar pengikutnya. Mereka akhirnya tersadar bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat bergerak, melihat, hanya diam semata. Raja Namrud semakin murka dan tidak terima atas kejadian tersebut. Karena begitu kesal dan dendamnya Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ia memerintahkan tentaranya untuk menghukum mati Nabi Ibrahim. Api berkobar sangat besar dan panas dengan kayu sebagai bahan bakarnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan kuasanya. Ia belum menghendaki Nabi Ibrahim kalah dan mati dari musyrikin Raja Namrud.
Raja Namrud dan para pengikutnya telah tertawa saat melihat aksi pembakaran tersebut dan merasa sangat lega dan puas. Namun, begitu terkejutnya mereka seketika kobaran api yang besar itu padam. Seketika Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari puing-puing pembakaran dan selamat tanpa ada luka sedikit pun. Semenjak itu, pengikut Raja Namrud berbondong-bondong menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mentaati dan semangat berjalan lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Al-Faidah, demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini memberikan wawasan dan inspirasi kepada kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke saluran YouTube kami agar tetap mendapatkan konten-konten menarik seputar agama Islam. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.